Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 sekolah dasar. Pelajaran kita hari ini adalah mengenai yakin Allah itu ada dan Allah Maha Pencipta. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran saintifik diharapkan anak-anak ibu mampu meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Maha Pencipta. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, ibu harapkan kepada anak-anak ibu untuk menyediakan alat tulisnya. Nanti kamu menuliskan hal-hal yang kamu anggap penting atau susah untuk kamu ingat dalam buku catatan PAI-mu. Baik anak-anak ibu semuanya, pelajaran kita hari ini adalah tentang Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Maha Pencipta. Perlu anak-anak ibu ketahui, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Bumi dan langit beserta isinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan bahwa Allah itu ada. Kalau Allah tidak ada, tidak mungkin ada yang Dia ciptakan. Baik anak-anak ibu, untuk lebih memahamkan kita tentang Allah itu ada, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah menunjukkan makhluk atau ciptaan Allah yang ada di bumi. Ya, ada makhluk membuktikan bahwa Allah itu ada. Coba anak ibu perhatikan gambar yang pertama, gambar 3.1. Gambar apakah ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar keluarga. Ya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Siapakah yang menciptakan mereka ini? Yang menciptakan mereka tentu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ayah, ibu, dan 2 orang ini, anak ini ada tanpa ada yang menciptakannya. Selanjutnya pada gambar 3.2 kita melihat seekor sapi yang sedang memakan rumput. Siapakah yang menciptakan sapi dan rumput? Ya, yang menciptakan sapi dan rumput itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin rumput itu ada dengan sendirinya dan tidak mungkin pula sapi itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Selanjutnya gambar 3.4 itu ada gambar gunung, pohon, matahari, awan, langit. Siapakah yang menciptakan semua itu? Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin yang menciptakan itu manusia. Ya, selanjutnya gambar 3.3. Gambar apakah yang ada pada 3.3? Ya, di sana ada gambar lautan yang terbentang luas. Diciptakan oleh siapa? Lautan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak ibu semuanya, adanya alam semesta atau makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Anak-anak ibu yang ibu cintai, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan alam ini. Kalau kita melihat semua yang ada di langit dan bumi, maka kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Anak-anak ibu ketahuilah, Allah yang Maha Mencipta itu disebut dengan Khaliq. Ya, apa namanya? Khaliq. Khaliq artinya adalah Maha Pencipta. Siapa
Siapa yang Maha Pencipta? Yang Maha Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, anak-anak ibu semuanya, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik adalah disebut dengan makhluk. Apa sajakah makhluk yang diciptakan oleh Allah itu? Makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ada namanya manusia. Ya, kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu manusia. Yang kedua yang diciptakan oleh Allah atau makhluk adalah tumbuhan. Contohnya rumput, bunga, pohon, padi, jagung, dan lain sebagainya. Yang ketiga yang makhluk Allah adalah binatang. Contohnya kucing, kerbau, sapi, kambing, ikan, dan lain sebagainya. Dan makhluk selanjutnya adalah benda lain selain daripada manusia, tumbuhan, binatang. Apa contohnya? Contohnya adalah gunung, laut, bintang, matahari, bulan, dan lain sebagainya. Semua makhluk itu siapa yang menciptakannya, anak-anak ibu semuanya? Yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Khalik, yang Maha Pencipta. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermanfaat bagi manusia. Maka tugas manusialah memelihara lingkungan di sekitarnya. Contoh, binatang seperti sapi yang kita contohkan tadi bermanfaat bagi manusia. Manusia bisa mengambil dagingnya untuk dia konsumsi, mengambil susunya untuk dia minum, dan juga bisa memanfaatkan tenaganya untuk meringankan pekerjaan manusia. Yang kedua, contohnya sungai. Sungai bermanfaat bagi manusia sebagai sumber air dan tempat mengambil ikan. Yang ketiga, laut. Laut bermanfaat bagi manusia untuk menangkap ikan dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi ciptaan Allah di bumi ini yang semuanya itu bermanfaat bagi manusia. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di bumi ini tidak bermanfaat bagi kita manusia. Maka oleh sebab itu anak-anak ibu semuanya, maka manfaatkanlah dan peliharalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini agar kehidupan kita di atas dunia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ibu semuanya, inilah pelajaran kita hari ini tentang meyakini bahwa Allah itu ada dan Allah lah yang menciptakan semua yang ada di atas dunia ini. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi anak kita belajar di rumah. Akhirnya saya sudahi pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.